Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberikan persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar untuk membangkitkan iman kita. Bapa di sorga, sebelum kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, biar iman kami dibangkitkan melalui firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama yang akan memberkati saudara, yang akan membangkitkan iman saudara, adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap saudara. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu peristiwa dalam pelayanan Yesus dikatakan bahwa datanglah orang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita saudara, orang kusta ini pada akhirnya mengalami mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini saya percaya setiap saudara rindu mengalami mujizat Tuhan. Dan mujizat itu terjadi ketika tangan Tuhan terulur dan menjamah orang kusta itu. Dan hari ini pun dengar saudara, bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara ketika Dia mengulurkan tangan, menjamah kehidupan saudara. Dengar saudara, yang dijamah dan disembuhkan Yesus dalam konteks ini adalah orang kusta, yang adalah orang yang dianggap najis, yang adalah orang yang sudah dibuang dari tengah masyarakat, yang adalah orang yang sudah dibuang dari tengah keluarga. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan, dianggap najis. Kemanapun dia pergi, dia harus teriak-teriak najis, supaya orang ketika mendengar dia, orang-orang langsung menyingkir, menjauh saudara. Itulah yang terjadi kepada orang kusta ini. Begitulah keberadaan orang kusta ini. Tetapi dengar, Yesus mengulurkan tangan bagi dia. Ketika orang kusta itu berkata bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, lihat jawaban Yesus. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dengar saudara, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saat orang kusta itu mengalami kesulitan,
mengalami masalah, dia dibuang, dia sendirian. Di tengah-tengah penyakit, mengalami penyakit yang seharusnya ditolong, dibantu, diperhatikan. Tetapi di sana malah dia dibuang karena begitu aturannya, saudara. Dan dalam mengalami itu, dalam situasi yang seperti itu, ketika dia berkata dan memohon supaya Yesus untuk menyembuhkan dia, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup saudara. Tuhan mau menyembuhkan saudara yang sakit saat ini. Tuhan mau memulihkan keluarga saudara. Tuhan mau memulihkan masalah persoalan kehidupan saudara, menyelesaikan masalah saudara. Tuhan mau memulihkan keadaan ekonomi, bisnis saudara, usaha saudara. Dalam bidang apapun yang saat ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengar saudara, Tuhan mau bekerja, mengulurkan tangannya, dan mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau. Mungkin saudara berkata, orang lain mungkin Tuhan tolong, tetapi saya yang tidak dipedulikan, saya yang begini, saya yang terbuang, saya yang hina dan sebagainya. Mungkin ada saudara yang berpikir seperti itu. Saudara, sesungguhnya siapapun kita, tidak ada keadaan kita yang lebih hina daripada orang kusta itu. Tetapi kalau kepada orang kusta itu pun Tuhan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Lalu kemudian dia mengulurkan tangan, dia menjamah orang itu. Maka hari ini saya juga menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau, jadilah saudara mengalami mujizat. Dia mau mengulurkan tangan, dia mau menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Saat ini saya rindu iman saudara dibangkitkan ketika kita nanti menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Iman saudara dibangkitkan bahwa Tuhan peduli kepada saudara dan dia mau melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Dia mau menyatakan perkara yang dahsyat, perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Kita melihat saudara, apa yang menjadi alasan sehingga orang kusta yang dianggap hina itu, Yesus mau menjamah dia? Apa yang menjadi alasan sehingga orang kusta yang dianggap najis itu, Yesus mau menyembuhkan dia? Bahkan Yesus mau menjamah dan menyentuh tubuh yang sakit kusta itu. Tubuh yang dianggap hina, tubuh yang dianggap najis itu. Yesus mau mengulurkan tangan dan menjamah. Hari ini juga kita bertanya bersama saudara, apa yang akan membuat kita dijamah oleh Tuhan? Mungkin saudara berkata, hidupku hina. Sehina apapun engkau, hari ini Tuhan mau mengulurkan tangannya dan menjamah saudara. Tapi apa yang menjadi bagian kita saudara? Kita bisa melihat bahwa sebelum Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir," dan dia mengulurkan tangannya dan menyembuhkan orang itu, maka yang kita lihat di sini saudara bahwa di ayat 1 dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Saudara, dikatakan di sini bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi yang mengalami mujizat Tuhan malah orang yang dianggap najis, orang yang dianggap hina ini. Karena mungkin saja orang-orang yang waktu itu datang berduyun-duyun dan berbondong-bondong itu hanya untuk memenuhi rasa penasaran mereka. Dan mereka pun datang, dikatakan di sini berdesak-desakan mereka, berbondong-bondong mereka datang kepada Yesus. Tetapi orang kusta itu ketika dia datang kepada Yesus, dia datang dengan sikap yang benar. Lalu dikatakan di sini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Di tengah orang-orang yang berdesak-desakan, berbondong-bondong, berdesak-desakan, penasaran melihat Yesus, tetapi orang kusta ini datang dengan cara yang berbeda. Dia datang dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Yesus, lalu dia sujud di sana. Dia menyembah di sana. Saudara, itu yang membuat akhirnya Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Karena orang ini datang kepada Yesus dengan cara yang berbeda. Dia datang untuk menyembah Tuhan. Ya, dia sakit, tetapi
Dia datang bukan hanya supaya menuntut sakitnya disembuhkan, tidak saudara. Tetapi dia datang dengan penyembahan dan kemudian dia mengalami mujizat. Hari-hari ini kita juga perlu merenung saudara. Terlalu banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya untuk mencari apa yang dia rindu, apa yang dia butuhkan. Dan yang menyedihkan ketika dia dapat, ketika Tuhan beri, malah dia tinggalkan Tuhan. Itu yang banyak terjadi saudara. Tetapi orang kusta ini berbeda. Dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Tuhan dengan membawa penyembahan. Sebelum dia menerima mujizat, mengalami mujizat, terlebih dahulu dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu dengan menyembah Tuhan. Dia datang membawa penyembahannya kepada Tuhan. Saat ini juga saya mau menegaskan kepada saudara bahwa untuk mengalami Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah hidup saudara, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar. Datanglah kepada dia dengan membawa penyembahan saudara kepada Tuhan. Datanglah kepada dia untuk memuliakan dia, bukan hanya untuk mencari jawaban doa saudara, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa melihat setelah dia sujud di kaki Tuhan, maka dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia berkata, jika Tuhan mau. Saudara, dia begitu tertekannya dengan penyakit itu. Dia begitu butuh kesembuhan dari penyakit itu. Dia begitu sulit dan rumit, hidupnya terbuang karena penyakit itu. Artinya dia bisa berkata, Tuhan tolonglah Tuhan, harus Tuhan, tolong Tuhan. Dia bisa berkata begitu saudara. Tetapi lihat apa yang dia katakan, jika Tuhan mau. Jadi dia datang kepada Tuhan masih mencari kehendak Tuhan. Bukan menyodorkan kehendak dia, bukan menyodorkan keinginan dia, bukan meloloskan keinginan dia. Tetapi yang dia cari adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan mau. Saudara, kalau kita rindu melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, Allah mengulurkan tangannya dan melakukan mujizatnya dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan lakukan mujizat, itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita bukan mencari mujizat, tapi bagian kita adalah untuk mencari kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini bicara iman saudara. Dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata, kalau Tuhan mau, mungkin Tuhan bisa coba, mungkin nanti saya bisa disembuhkan. Tolong Tuhan coba, mana tahu. Dia tidak berkata begitu saudara, tapi dia langsung berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Artinya apa? Dia begitu percaya bahwa Allah berkuasa dan dapat menyembuhkan dia. Sehingga akhirnya Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan dia disembuhkan. Artinya saudara, untuk kita mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, dia ulurkan tangan, dia jamah kita, maka datanglah kepada dia dengan membawa penyembahan, dengan sikap yang benar. Yang kedua, datanglah kepada dia dengan doa dan permohonan yang benar. Kita mencari kehendak Tuhan, bukan hanya menginginkan apa yang kita rindukan terjadi. Dan kemudian yang terakhir, datanglah kepada dia dengan iman yang benar, bahwa dia dapat dan sanggup menyembuhkan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, dan saya percaya firman ini membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah saudara ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kita akan berdoa buat segala pergumulan saudara. Mari imani firman Tuhan saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, bahwa Allah akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita,
Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan
kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan,
Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara,
Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.